Hai guys, balik lagi channel YouTube aku hari ini. Di video kali ini aku mau membahas tentang 6 saham small caps yang berfundamental bagus dan pastinya berpotensi menjadi saham yang multi-bagger. Sebelumnya aku mau jelasin dulu nih, apa yang dimaksud dengan saham-saham small caps. Yang dimaksud dengan saham small caps itu adalah saham-saham yang market kapitalisasinya masih kecil, yaitu di sekitar ratusan miliar sampai 1-5 triliun. Oh iya, sebelumnya aku mau disclaimer dulu ke kalian bahwa di video kali ini tuh aku nggak bermaksud untuk mengajak kalian untuk menjual atau membeli saham yang aku sebutin di video kali ini. Jadiin video ini sebagai referensi aja, dan kalian harus melakukan analisa kalian sendiri sebelum kalian membeli suatu saham. Jangan lupa nonton sampai selesai ya. Yuk langsung aja kita mulai. Nah, sebelumnya aku mau ngomongin tentang kelebihan untuk investasi di perusahaan small cap. Yang pertama adalah perusahaan masih kecil dan masih lebih gampang untuk bertumbuh. Maksudnya gimana? Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang market cap-nya masih sekitar 1 atau 2 triliun, itu akan lebih mudah bertumbuh ke misalnya puluhan triliun dibandingkan dengan perusahaan yang udah market kapitalisasinya besar, sekitar ratusan triliun, untuk menjadi ribuan triliun itu akan lebih sulit, jauh lebih sulit dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang masih kecil. Yang kedua, valuasinya masih cenderung murah dibandingkan dengan emiten big caps. Kalau kita lihat PR dan PBV-nya, itu emiten small cap itu masih jauh lebih bagus lah angkanya dibandingkan dengan big caps yang biasanya PR-nya bisa sampai puluhan, terus PBV-nya bisa sampai lebih dari 2 atau 3 gitu. Dan yang ketiga, apabila perusahaan small caps ini kinerjanya meningkat, itu akan sangat mungkin untuk menjadi saham multi-bagger. Nah, sementara kekurangannya, itu yang pertama adalah saham small caps ini kurang liquid karena jarang diperdagangkan. Nah, karena market kapitalisasinya kecil, jadi sangat mudah untuk digoreng oleh bandar. Dan yang ketiga, itu perusahaan ini masih relatif kecil, jadi belum memiliki economic mode. Yang pertama ada emiten EKAT. EKAT merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pita perekat. Beberapa produknya itu antara lain double tape, lakban, stretch, terus white glue, anti-slip, dan lain sebagainya. Dan 4 merek dagangnya EKAT itu adalah EKT, Bestpak, Superfix, dan yang paling terkenal mereknya adalah Daimaru. Nah, menurut aku dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat, ini sangat berdampak terhadap kehidupan kita, terutama di proses bisnis. Seperti yang kita tahu, zaman sekarang ini semakin banyak online shop. Ada di Tokopedia, Shopee, Lazada, Instagram, dan hal ini menyebabkan pita perekat ini akan semakin banyak dibutuhkan karena sebagian besar toko online itu kan pengirimannya lewat ekspedisi, dan hal ini menyebabkan pita perekat akan semakin dibutuhkan. Nah, kalau dari segi fundamental keuangan, perusahaan EKAT ini menurut aku sangat sehat ya. Kalau kita lihat dari balance sheet-nya, di sini kita bisa lihat bahwa perusahaan EKAT ini memiliki equity yang jauh lebih besar daripada utangnya. Utangnya tuh dikit banget, hampir nggak ada juga. Dan kalau kita lihat di sini, dari tahun ke tahun, jumlah equity-nya EKAT ini semakin meningkat. Kalau kita lihat dari revenue dan net profit-nya, kita di sini bisa lihat bahwa pendapatannya EKAT itu dari tahun ke tahun tuh semakin meningkat. Dan ini net profit-nya pun stabil. Dan angka net profit margin-nya pun walaupun naik turun, tapi masih terbilang cukup oke karena masih di angka 8%. Dan dengan adanya prospek toko online yang tadi udah aku jelasin, menurut aku perusahaan EKAT ini akan bisa meningkatkan pendapatan dan net income-nya di tahun-tahun berikutnya. Ini kalau kita lihat profitability-nya, itu lumayan sih, net profit margin-nya selalu di atas 8% seperti yang udah aku bilang tadi. Dan kalau kita lihat di sini, di tahun 2020 ini mulai menanjak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan kalau kita lihat ROE dan ROA-nya juga cukup tinggi. Untuk di tahun 2020 kemarin itu ada di angka lebih dari 8%.
Kalau kita lihat EPS-nya pun dari tahun ke tahun itu semakin tinggi. Di tahun 2020 kemarin walaupun adanya corona, tapi itu malah menjadi tahun yang bagus untuk EKAD karena dia bisa meningkatkan EPS-nya. Dan peningkatannya juga cukup pesat ya dibandingkan dengan tahun 2019. Nah, di sini kita bisa lihat summary dari profitability dari perusahaan EKAD. Ini net profit margin-nya ada di 14%, ROE-nya ada di 10%, dan ROA-nya ada di 9%. Jadi, EKAD ini kalau dari segi profitability udah cukup oke. Nah, dari valuation ini lumayan menarik ya. PR-nya masih di bawah 10, ada di angka 9, dan PBV-nya masih di bawah 1. Hampir 1 sih, ada di 0,99. Jadi ini belum terbilang terlalu mahal atau nggak bisa terbilang terlalu murah juga, tapi ya oke lah. Yang kedua ada Ranch atau PT Supra Boga Lestari. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan retail modern. Nah, perusahaan ini menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Bisnisnya mudah kita jumpai di berbagai pusat perbelanjaan di sekitar kita. Kita sering lihat nih, yaitu Ranch Market, terus Farmers Market. Nah, itu adalah brand supermarket milik Ranch ini. Perusahaan ini tuh bergerak di sektor yang dapat dikatakan stabil dan cenderung sektor yang defensif ya. Kinerjanya tidak banyak terpengaruh oleh gejolak perekonomian makro, karena produk yang dijual merupakan kebutuhan primer yang pasti dikonsumsi semua orang di kondisi ekonomi yang baik atau bahkan krisis. Nah, kalau kita lihat dari fundamental, itu kalau kita lihat di balance sheet ya, ini emang jumlah utangnya di tahun 2020 ini meningkat kalau dibandingkan dengan 2019, lumayan banyak ya meningkatnya. Terus kalau kita lihat dari profit and loss statement-nya, itu kita bisa lihat bahwa sebenarnya revenue-nya itu stabil dan cenderung naik sih dari tahun ke tahun. Tapi kalau kita lihat di sini, itu net profit-nya itu tipis banget. Jadi ini menandakan bahwa margin dari Ranch ini tipis banget emang. Di sini kita bisa lihat grafik profitability dari Ranch. Kalau dari ROE dan ROA, emang sih ROE-nya dari tahun ke tahun itu tumbuh, dan ROA-nya juga cenderung naik juga. Kalau dari margin, net profit margin, ya ini konsisten sih dari tahun ke tahun segitu-segitu aja, nggak mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Dan di sini kalau kita lihat profitability-nya itu net profit margin-nya emang tipis banget. Ada di angka 2,8%. Dan kalau ROE dan ROA-nya sih normal-normal aja ya. ROE-nya di 16% dan ROA-nya di 7%. Ini lumayan oke lah. Tapi kalau dari segi net profit margin emang benar-benar tipis, nggak sampai 3%. Tapi kalau kita lihat di sini, earning per share-nya itu dari tahun ke tahun selalu tumbuh. Dan bahkan di tahun 2020 ini, pertumbuhan EPS-nya itu sangat bagus banget. Besar banget dibandingkan dengan tahun 2019. Dan hal ini menandakan bahwa Ranch ini di tahun 2020 ini memiliki kinerja yang sangat bagus. Kalau dari valuation, itu price earning ratio-nya lumayan menarik sih, di bawah 10. Kalau dari segi PBV, normal-normal aja ada di angka 1,3. Jadi sebenarnya Ranch ini kalau dari segi valuasi nggak bisa kita bilang terlalu murah, tapi nggak bisa kita bilang terlalu mahal juga. Jadi masih oke untuk perusahaan dengan small caps. Tapi di sini kalau kita lihat, itu ternyata Ranch ini memiliki dividend yield yang cukup tinggi, yaitu di angka 6,19%. Hal ini bisa menjadi daya tarik tersendiri sih untuk emiten Ranch. Nah, selanjutnya ada emiten CLPI atau Colourpack Indonesia. Perusahaan ini itu memproduksi tinta. Di antaranya adalah tinta untuk kemasan fleksibel dan rokok, tinta ramah lingkungan, dan pelapis untuk kemasan. Selain itu, ada barang-barang yang nggak dimanufaktur sama CLPI, tapi juga diperdagangkan oleh perusahaan, yaitu antara lain adalah film dan juga adhesif. Nah, kalau dari segi keuangannya, di sini kita bisa lihat bahwa dari balance sheet-nya, equity-nya tiap tahun terus meningkat. Dan hal ini menyebabkan tingkat utangnya itu terus terjaga. Jadi equity-nya jauh lebih banyak daripada utangnya.
Dan kalau kita lihat income statement-nya, itu revenue-nya lumayan naik sih dari tahun ke tahun, walaupun terjadi penurunan di tahun 2017, tapi di tahun-tahun selanjutnya tetap terus naik. Nah, ini yang perlu kita cermati adalah profitability, yaitu adalah net profit margin-nya yang kita bisa bilang itu cukup kecil ya, selalu di bawah 5%. Dan ini ROA dan ROE-nya juga terbilang cukup kecil karena semuanya di bawah 8%. Nah, yang paling menarik dari emiten CLP ini adalah ia selalu membagikan dividen tiap tahunnya. Jadi kita bisa lihat bahwa dividen yield-nya itu ada di angka 7,25% kalau kita pakai data di 2019. Dan hal menarik lainnya itu adalah PBV-nya yang masih 0,5 dan PER-nya yang masih 7,12. Hal ini menunjukkan bahwa si CLP ini masih terbilang undervalue. Nah, selanjutnya ada emiten INCI atau Intan Wijaya International. Nah, INCI ini itu perusahaannya menjual formalin dan turunannya. Ini langsung aja kita lihat ke kinerja keuangannya ya. Kalau kita lihat dari balance sheet-nya itu kita bisa lihat bahwa posisi utang dan equity-nya itu jauh lebih banyak equity-nya. Dan utangnya itu cukup terjaga. Dan kalau kita lihat equity-nya itu terus meningkat setiap tahunnya. Ini kalau kita lihat juga dari revenue-nya itu setiap tahun revenue-nya juga selalu naik. Dan di tahun 2020 pun itu kita di sini bisa lihat net income-nya juga ikut naik. Kalau kita lihat dari profitability-nya, emang sih naik turun ya ROA dan ROE-nya setiap tahun itu. Kalau kita lihat di tahun 2020 ini, ROE-nya dan ROA-nya naik tajam dari tahun 2019. Kalau kita lihat dari profitability-nya, dari margin-nya sendiri, di tahun 2020 ini mengalami perbaikan yang lumayan pesat. Di sini kalau kita lihat dari EPS-nya, kita bisa lihat nih di tahun 2020 EPS-nya meningkat sangat tajam. Hal ini menunjukkan bahwa di tahun 2020 ini emiten INCI memiliki kinerja yang sangat baik. Nah, ini yang paling menarik dari emiten INCI, yaitu valuasinya. Kalau kita lihat di sini, itu PBV-nya masih di angka 0,5 kali. Dan PR-nya juga masih di angka 4,37 kali. Dan ini menunjukkan bahwa valuasinya masih terbilang cukup murah. Nah, selanjutnya ada saham Petrosi, atau kode sahamnya itu Petro. Nah, perusahaan ini itu bergerak di bidang kontrak pertambangan, jasa minyak dan gas, dan juga rekayasa dan konstruksi. Nah, kalau kita lihat dari kinerja keuangannya, itu kalau dari balance sheet, emang sih utangnya banyak ya kalau dibandingin dengan equity-nya. Tapi kalau kita lihat equity-nya sebenarnya lumayan bertumbuh, walaupun pertumbuhannya nggak terlalu signifikan. Kalau dari segi revenue dan net profit, ini sebenarnya karena dia bergerak dalam bidang kontrak pertambangan, itu harganya sangat berpengaruh dengan harga komoditas juga. Jadi revenue dan net income-nya pun juga sangat berpengaruh dengan harga komoditas. Profitability-nya untuk dari segi margin-nya itu sebenarnya lumayan konsisten. Kalau kita lihat ini dari yang tahun 2015 sama tahun 2016 itu dia rugi, itu dia berhasil mengembalikan performance-nya di tahun 2017 sampai tahun 2020. Dan hal ini menunjukkan hal yang lumayan positif lah untuk perusahaan ini. ROE dan ROA-nya juga naik turun karena seperti yang udah aku bilang tadi, kinerjanya itu tergantung dengan harga komoditas. Untuk di tahun 2020 ini sebenarnya EPS-nya itu turun ya kalau dibandingin dengan tahun sebelumnya. Karena ya emang 2020 ini merupakan tahun yang berat bagi banyak usaha, dan berarti Petro ini termasuk salah satu usaha yang kesulitan dengan adanya pandemi COVID ini. Nah, yang paling menarik dari saham Petro ini adalah kita bisa melihat adanya nama Lo Keng Hong di komposisi pemegang sahamnya. Lo Keng Hong memegang 15% dari saham Petro ini. Dan di sini kalau kita lihat dari segi valuation itu sangat menarik. Kita lihat dividen yield-nya itu ada di angka 5,9%. Dan juga kalau kita lihat dari PBV-nya itu masih di angka 0,58 kali. Dan PER-nya masih di
7,18 kali. Jadi kalau dari segi valuation cukup menarik ya perusahaan ini. Nah, khusus untuk saham ini itu kita harus memiliki strategi dalam melakukan investasi. Yang pertama, kita harus melihat kapan kita boleh untuk membeli saham ini. Sebaiknya kita membeli saham ini saat titik terendahnya, yaitu adalah saat seperti market crash. Sehingga harganya itu masih murah gitu. Yang kedua, itu harga saham Petro ini sangat berkaitan dengan harga komoditas batubara. Jadi kita juga harus perhatikan itu. Dan di sini kalau kita mengincar dividen dari saham Petro, itu kita juga harus perhatikan bahwa kinerja dari perusahaannya pun juga naik turun. Jadi pembagian dividennya pun juga pasti akan naik turun. Nah, selanjutnya ada MTDL atau PT Metrodata Electronics. MTDL ini merupakan salah satu perusahaan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Jadi MTDL ini itu ternyata bermitra dengan perusahaan-perusahaan TI kelas dunia. MTDL pada saat ini memiliki 3 bisnis utama, yaitu bisnis distribusi yang menangani bidang usaha distribusi kepada dealer, perusahaan solusi TIK, dan e-commerce. Nah, MTDL ini itu satu-satunya perusahaan teknologi informasi dan komunikasi nasional yang tercatat dalam Indonesia Fortune 100 dan menerima penghargaan bergengsi Forbes Indonesia yaitu 50 Best of the Best Companies 2018. Selain itu juga masih banyak banget penghargaan-penghargaan yang didapatkan oleh MTDL ini. Nah, seperti yang kita tahu, pada zaman sekarang ini tuh perkembangan teknologi itu sangat cepat. Dan hal ini menyebabkan industri informasi dan telekomunikasi ini benar-benar sangat diperlukan. Banyak para pelaku usaha yang saat ini berusaha memanfaatkan perkembangan IT dalam mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi perusahaannya. Belakangan ini juga kita sering banget melihat betapa pesatnya pertumbuhan startup digital di Indonesia. Nah, makanya perusahaan MTDL ini kalau kita lihat itu sekarang ini masih dalam fase pertumbuhan. Kalau dari kinerja keuangannya, kalau di sini kita lihat balance sheet-nya, itu emang posisi hutangnya sekarang masih lebih tinggi daripada ekuitasnya. Tapi kalau kita lihat dari segi revenue-nya, selama 5 tahun terakhir itu revenue-nya terus tumbuh, dan tumbuhnya tuh signifikan. Karena ini berhubungan dengan hal yang tadi udah aku bilang, bahwa pada zaman sekarang ini tuh perkembangan teknologi itu sangat pesat. Dan kalau kita lihat lagi di laporan keuangannya, ternyata pertumbuhan revenue-nya itu didukung oleh penjualan perangkat keras. Nah, pertumbuhannya selama 3 tahun terakhir ini berada di angka sekitar 14,5% per tahun. Kalau dari segi profitabilitas, itu selama 5 tahun terakhir ini tuh sebenarnya marginnya nggak terlalu naik yang signifikan banget, tapi tuh cukup konsisten. Kalau kita lihat juga angka ROA dan ROE-nya, kalau untuk ROA-nya sendiri itu cukup konsisten, dan untuk ROE-nya emang agak naik turun, tapi angkanya ini bagus ya, selalu di atas 10%. Kita juga bisa lihat di sini bahwa EPS-nya itu selalu bertumbuh setiap tahunnya. Jadi memang kalau dari segi kinerja keuangan dan juga fundamental itu sebenarnya MTDL termasuk perusahaan yang cukup sehat dan cukup oke. Mungkin karena sekarang masih dalam fase pertumbuhan, jadi kinerja keuangannya belum terlalu superior. Tapi yang aku mau garis bawahi di sini itu adalah lini bisnis dan prospek dari MTDL ke depannya. Karena sekarang ini marak banget ya startup di Indonesia itu sedang lagi berkembang banget, dan juga teknologi di Indonesia ini semakin pesat pertumbuhannya. Jadi prospek perusahaan MTDL sendiri itu menurut aku di kemudian hari akan bagus. Oke, segitu aja video aku kali ini. Semoga video aku kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa kalian komen kalau misalnya kalian ada request, kalian mau aku buat video apa selanjutnya. Dan juga jangan lupa subscribe dan juga like kalau kalian suka video ini ya. Bye-bye.